Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul atas berkat rahmat Allah. Kita diberikan kesehatan dan bisa bertemu di acara rencana tindak lanjut PKG untuk penilaian akhir. Baik Bapak Ibu, langsung saja, tidak usah lama-lama, kita mulai. Sebelum saya lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dwi Amirul Mukminin Soiko. Ya, saya adalah guru olahraga di SD Negeri 81 Palembang. Di sini saya sebagai peserta diseminasi PKG BJOK. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Di sini akan dijelaskan tentang rencana tindak lanjut modul 3. Di sini saya mengambil tugas akhir tentang Sport Education Model atau disingkat SEM. Nah, apa itu nanti SEM akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, di sini kita akan membahas tentang event persahabatan kelas di sekolah Negeri SD 81 tentang futsal. Nah, di sini kenapa saya mengambil futsal? Karena pertama di sini saya mengajar kelas 5. Jadi kelas 5 itu berada di fase C. Ya, nanti bisa diikuti dulu juga dengan kelas 6. Kelas 6 itu kan juga fase C. Jadi nanti itu pelaksanaannya bisa di P5 atau di kurikuler. Oke, berikutnya lanjut. Latar belakang. Di sini latar belakang memperkenalkan kepada peserta didik keterampilan gerak melalui permainan futsal yang dapat meningkatkan bakat dan minat peserta didik untuk beraktivitas sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, program ini merupakan rencana tindak lanjut berupa aksi nyata pada modul 3 kegiatan program peningkatan kompetensi guru PJOK tahun 2024 mengenal model pembelajaran SEM atau Sport Education Model, di mana semua kegiatan ini peserta didiklah yang menjadi peran utama. Jadi Sport Education Model itu untuk melatih peserta didik menjadi petugas atau panitia dan peserta, intinya seperti itu. Oke, lanjut. Tujuan memfasilitasi bakat bermain futsal yang dimiliki oleh siswa atau siswi di sekolah SD Negeri 81 Palembang. Peserta didik menjadi kreativitas, memiliki semangat juang yang tinggi dan melatih sportivitas serta kerjasama. Peserta didik dapat merancang, melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan pertandingan persahabatan futsal di SD Negeri 81 Palembang. Peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki kompetensi sosial yang kuat, keterampilan fisik yang baik, serta nilai-nilai luhur yang akan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama adalah capaian, menumbuhkan rasa peduli, toleransi, sportivitas dan kerjasama. Jadi di sini anak-anak nanti akan dilatih saling menghargai, kemudian bekerja sama setiap kelompok, tim atau panitia tersebut nantinya. Kemudian meningkatkan hubungan interpersonal antar peserta didik. Yang ketiga, menggali potensi yang dimiliki peserta didik. Nah, menggali potensi ini biasanya
kita sebagai guru PJOK akan menemukan bakat-bakat yang terpendam di dalam diri peserta didik tersebut, ya. Tapi di sini kita akan mengambil tentang futsal. Kemudian yang berikutnya langkah-langkah yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah terkait program pertandingan persahabatan SD Negeri 81 Palembang berdiskusi dengan rekan sejawat. Kemudian pentingnya pelaksanaan program ini berdiskusi dengan peserta didik mengenai kegiatan apa yang diminati, mengidentifikasi sarana dan prasarana pendukung program ini. Kemudian mendata kebutuhan yang diperlukan program sekolah, menentukan jadwal pelaksanaan program ini bersama KBS. Jadi kegiatan ini nantinya akan bersama dengan kelompok belajar di sekolah, ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bisa masuk di dalam P5 atau kokurikuler. Kemudian hasil yang diharapkan mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik, menumbuhkan rasa sportivitas kerjasama yang baik antar peserta didik. Peserta didik mampu menyelenggarakan program ini dengan baik dan dapat diimplementasikan di kegiatan berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah struktur program dan komunitas atau mitra. Program ini merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler dalam pembelajaran PJOK yang terintegritas bersama Mapel Bahasa Indonesia, IPAS, Pendidikan Pancasila, Matematika, Bahasa Inggris, dan PAI. Program ini akan jadi kebiasaan pada setiap hari pembelajaran PJOK, dilanjutkan dengan pertandingan per kelompok kelas yang sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama komunitas belajar sekolah atau KBS. Program ini dilaksanakan dalam bentuk proyek menggunakan model pembelajaran Sport Education Model atau SEM. Sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini adalah kepala sekolah dan pengarah kegiatan adalah saya sendiri dibantu oleh semua rekan-rekan guru. Oke, berikutnya pernyataan tantangan kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, modal manusia atau modal program ini sumber daya yang dilibatkan adalah kepala sekolah, rekan guru, dan peserta didik. Modal sosial, kerjasama kolaborasi yang baik dengan guru dan peserta didik. Modal politik, kebijakan kepala sekolah yang mendukung penuh kegiatan event persahabatan kelas SD Negeri 81 Palembang dengan cabang olahraga futsal. Modal fisik, lapangan, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan event persahabatan ini. Dalam cabang olahraga ini adalah futsal. Kemudian modal finansial atau modal keuangan yang dimiliki oleh sekolah. Yang berikutnya rencana evaluasi. Rencana evaluasi dilakukan di setiap tahapan yang dilakukan dalam mengerjakan proyek melalui KBS. Ya, ini bisa setiap ada kegiatan kobel bisa kita evaluasi. Sebaiknya diteruskan atau tidak, atau cocok atau tidak untuk diterapkan untuk anak-anak. Kemudian sumber data ini dapat dari guru kelas dan peserta didik. Nah, biasanya kita itu sebagai guru PJOK menanyakan dengan wali kelasnya, siapa sih yang bisa bermain futsal atau cabang olahraga lainnya, atau yang memiliki keahlian di dalam satu kelas itu. Kemudian teknik pengambilan data berupa diskusi bersama murid dan juga refleksi dengan guru dan peserta didik pada setiap tahapan. Oke, lanjut. Kemungkinan tantangan. Ini yang tantangan yang akan kita hadapi. Adanya ketakutan akan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan bagi peserta didik yang bertugas sebagai penyelenggara. Nah, ini biasanya kalau belum pernah menjadi petugas penyelenggara atau panitia event atau kejuaraan atau persahabatan, ini akan menimbulkan kecemasan dalam diri peserta didik tersebut.
Itu adalah tantangan pertama. Tantangan kedua, kurangnya percaya diri peserta didik dalam menjalankan peran sebagai penyelenggara kegiatan. Kemudian yang ketiga, keterlibatan guru dalam peserta didik dan peserta didik dalam kegiatan ini. Jadi guru dan peserta didik itu berkolaborasi, bekerja sama, ya, saling mengisi, memberikan bimbingan dan arahannya agar peserta didik itu lebih bisa memahami apa yang harus dilakukan dan juga agar tidak takut akan kegagalan. Oke, berikutnya. Solusi dari kemungkinan tantangan, memberikan pemahaman dan penguatan kepada murid tentang manfaat mengikuti kegiatan ini, memberikan fasilitas dan dukungan kepada peserta didik agar dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk selalu percaya diri dalam penyelenggaraan kegiatan, memberikan komitmen kepada rekan guru sebagai tanggung jawab yang telah disepakati. Oke, berikutnya. Mungkin itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa raise hand atau angkat tangan. Silakan Bapak Ibu bertanya. Pak Sandi boleh kalau ingin bertanya tentang SEN untuk peserta didik. Ya, baik. Pak. Ya baik Pak Wi, di sini saya akan memberikan. Baik, di sini Pak Wi Sandi menanyakan kemungkinan tantangan adanya ketakutan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan ini bagi peserta didik itu biasanya dalam konteks yang gimana? Atau mereka takut saat bertanding atau ketakutan mereka Oke, baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Sandi tentang tantangan kecemasan terhadap kegagalan. Jadi biasanya itu peserta didik itu takut dalam penyelenggaraan itu sukses atau tidaknya kurang berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini biasanya penyelenggara sebagai siswa itu yang ditakutkan adalah kurangnya kerjasama antara peserta didik sebagai penyelenggara. Yang ketiga itu sebagai peserta sendiri, Pak Sandi. Jadi Pak Sandi itu bisa mengidentifikasi pesertanya. Biasanya ketakutan itu muncul yang sering terjadi itu adalah saat menemukan lawan yang berbadan lebih besar, ya, ataupun level kelasnya lebih tinggi. Contohnya kelas 5 ketemu dengan kelas 6, mereka sudah memiliki kecemasan atau merasakan kegagalan di awal. Mungkin itu Pak Sandi. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan mobil jelajah sekolah tentang proyek tindak lanjut support education model atau bisa dikatakan adalah tentang penyelenggaraan kegiatan kompetisi di sekolah yang melibatkan peserta didik. Mungkin itu saja saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.